Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Profesor Insinyur Anton Yudana STM TPHD selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang kami hormati APT Lalu Muhammad Irham M.Fam PhD selaku Kabid Bidang Publikasi Ilmiah, yang kami hormati Profesor Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana SSI MPD sebagai narasumber pada seminar pagi hari ini, yang kami hormati Dr. Renat Isom Hilmi SSI M Biotek selaku moderator pada seminar pagi ini, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar dengan tema Publishing in High Ranking Journal. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Baik, perkenalkan saya Alivia Amalia Azara yang akan bertugas sebagai MC dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki sesi utama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini, kami informasikan bahwa untuk link presensi dan sertifikat akan dibagikan melalui chat di Zoom meeting ini, dan kami harap kepada Bapak Ibu dapat mengikuti acara hingga selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Bidang Publikasi Ilmiah kepada Bapak APT Lalu Muhammad Irham M.Fam PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Profesor Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana, SSI MPD. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Renat Isom Hilmi, SSI MBUTEK sebagai moderator pada acara kali ini, serta seluruh peserta baik profesor, doktor, dan Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk mengikuti webinar. Webinar kali ini temanya Publishing in High Ranking Journal. Tema ini tentu sangat relevan dan penting untuk kita ketahui, terutama dalam upaya kita meningkatkan kualitas penelitian kita agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam bidang ilmu pengetahuan pada saat kita publikasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, terutama koordinator di bidang publikasi ilmiah bagian webinar, yaitu Ibu Dr. Triwayuni Sukesi MPH yang telah mengkoordinasikan webinar kali ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen kita bersama untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan tentunya inspirasi bagi kita semua untuk mengubah penelitian biasa menjadi artikel yang luar biasa dengan mempublikasikannya di jurnal bagus gitu ya. Saya selalu ingat kata Prof. Ruli gitu ya, sebagaimana juga di dindingnya BPI, bidang publikasi ilmiah terpampang gitu ya, bahwa publikasikan hasil riset yang baik dalam bentuk artikel ilmiah yang baik, dengan berproses yang baik, di berkala ilmiah yang baik, sehingga memberikan banyak hal yang baik gitu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran demi kemajuan ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai sesi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya secara resmi membuka webinar Publishing in High Ranking Journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Bapak APT Lalu Muhammad Irham, MFAM PhD atas sambutannya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, pada kesempatan yang berharga ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber luar biasa kita, yaitu Profesor Dr. Ruli Caritas Indra Prahmana SSI MPD. Dan untuk memandu diskusi hari ini telah hadir pula moderator kita, yaitu Bapak Dr. Renat Isom Hilmi SSI M Biotech. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Via. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anton Yudana selaku Kepala PPM UAD dan juga Pak Lalu selaku Kabid BPI dan juga Bapak Fiska selaku Kabid BRIN LPPM UAD. Dan juga Bapak Ibu dosen dan mahasiswa mungkin yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan juga tentu saja terima kasih yang sangat pada Prof. Ruli Caritas Indra Prahma yang sudah meluangkan waktunya juga untuk memberikan apa ya, tausiah kepada kita semua lah ya di wabarakatuh. bulan puasa ini tentang publikasi ilmiah ya. Bagaimana beliau kita sudah tahu semua ya tentang sepak terjang Prof. Ruli di bidang publikasi ilmiah. Oke, pada intinya pada pagi hari ini saya sendiri Isam Hilmi, saya dari Fisika UAD di FAST ya. Pada hari ini bertugas untuk memandu jalannya webinar oleh Prof. Ruli yang berjudul Publishing in High Ranking Journal. Nah, ini serangkaian webinar yang diadakan oleh BPI, LPPM, dan kebetulan juga bersinergi dengan BRIN ya, dengan BRIN karena BRIN juga mempunyai agenda untuk memandu Bapak Ibu semua dalam rangka mensukseskan apa namanya luaran penelitian ilmiah internal, penelitian internal UAD, sehingga bisa dibilang ini sinergi apa namanya dari BRIN dan BPI. Dan seperti yang saya tadi uh, utarakan ya, jadi pada pagi hari ini nanti kita akan apa namanya mendengarkan beberapa pemaparan dari Prof. Ruli yang fokusnya tentang publishing in high ranking journal, bagaimana pada intinya kita mengubah ya Prof ya, mengubah apa hasil riset kita yang tadi Pak Lalu juga bilang yang biasa-biasa saja mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa dipublish di jurnal-jurnal dengan high impact atau high ranking ya, di Scopus dan lain-lain. Dan tidak hanya mungkin tidak hanya topik itu saja nggih, Prof. Ruli, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada berbagai pertanyaan apapun tentang tips and tricks ya untuk untuk publish di high ranking jurnal bisa di monggo silakan ditanyakan di akhir sesi di sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan dari Prof. Ruli. Ya, mungkin tidak panjang lebar ya. Saya persilahkan Prof. Ruli untuk memaparkan apa materi yang sudah disiapkan. Monggo Prof. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lalu Muhammad Irham selaku Kepala Bidang Publikasi Ilmiah Universitas Ahmad Dahlan, yang saya hormati rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan ini dari berbagai jurusan maupun bidang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga
Bapak Isom Hilmi selaku eh, moderator pada kesempatan hari ini. Ini saya baru dapat ini ya, eh, dapat link biar lebih bagus. Sebentar. Oke. Pak Hilmi juga harus ganti nih. Nah, ini lebih Oh iya, saya salah ya. Ya. nggak, saya lihat di chat tuh ada link ini ya, link Oh iya, iya. ini. Ini Ini kayaknya yang lama ini saya pakai ini. iya. Nah, terima kasih banyak nih. Nah, pada kesempatan ini kayaknya tadi kan kalau menurut apa namanya? Iya, apa namanya? Kata Mas Hilmi tadi kan dimulai dari eh, paparan dulu baru tanya jawab gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibalik seru juga nih, misalnya dimulai dari tanya jawab baru paparan gitu ya. Jadi kan tahu apa yang diinginkan oleh oleh apa namanya? Diinginkan oleh si apa peserta gitu ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan nih. Saya coba buka dulu. Oke, satu, dua, tiga. Nanti mungkin sedikit banyak saya coba sharing ya update-update terbaru terkait aturan-aturan nanti. Kan nih kalau ngomongin masalah publikasi itu kan erat juga kaitannya dengan yang namanya jabatan fungsional ya, jabatan fungsional akademik. Ini karena kita untuk internal aja nanti ada apa ya, info-info ring satu lah nanti yang kita bisa sharingkan buat teman-teman ya untuk mempercepat hal tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti banyak manfaat yang kita bisa berikan. Nah, di sini lagi-lagi saya akan langsung aja ya best practice, termasuk juga ada beberapa tadi yang ngontak saya juga lewat WA seperti biasa terkait masalah publikasi. Cuman saya bilang ini sangat teknis sekali nih yang mau dikasih tahu gitu kan. Jadinya nanti aja lah hari apa namanya hari Selasa nanti langsung kita kita sampaikan. Ini izin saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba share screen. Oke, kelihatan di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Prof. Oke, nah sip. Jadi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi ke depan ketika Bapak Ibu mau publikasi ke sebuah jurnal. Di sini kan saya tidak mengajarin cara menulis ya. Cara menulis kayaknya sudah pada hebat-hebat semua menulis artikelnya. Cuman saya ingin sharing tentang bagaimana proses publikasinya di jurnal-jurnal high impact tersebut. Nah, poin pertama, Bapak Ibu untuk mencari jurnal yang bereputasi lah gitu, dibagi menjadi dua gitu ya. Pertama bereputasi secara nasional, yang kedua bereputasi secara internasional. Jadi ke depan Bapak Ibu kalau mau publish artikel di jurnal itu untuk kaitannya nanti ke jabatan fungsional ya, karena itu sebenarnya kan berkesinambungan ya, arahnya kan ke sana. Maka carilah jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Apakah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau terindeks Scopus gitu. Jadi selain itu tidak usah gitu misalnya. Oh, terindeks DOAJ atau terindeks apa namanya Copernicus, terindeks macam-macam gitu. Itu masih debatable nanti dalam dalam penilaian. Kan sayang sekali ya kita sudah punya kita buat riset bagus-bagus, nelitinya bagus-bagus, nanti terbitnya di jurnal-jurnal yang masih questionable gitu ya. Eh, apa namanya masih nggak kepakai juga gitu. Sayang sekali gitu. Makanya eh, mindsetnya coba dimulai di ini nggak usah pakai yang lain kalau nggak bisa ke Scopus atau ke WOS jurnal terindeks Scopus atau jurnal terindeks WOS maka terindeks Sinta saja gitu itu malah lebih bagus gitu kayak Sinta 3 4 kan kumenya udah 20 gitu kan lumayan gitu ya kalau Sinta 1 2 baru 25 jadi arahnya ke situ saja gitu tidak usah yang selain itu gitu oh katanya internasional tuh terbit di negara mana gitu ya ya kadang malah nggak dinilai juga nanti eh, untuk tim PAK jadi sayang sekali gitu maka pilih dua saja pertama dia terindeks Sinta kedua terindeks Scopus atau WOS WOS itu di Indonesia masih kurang familiar ya masih kurang familiar karena memang ada sedikit perbedaan contoh gini Bapak Ibu eh, ketika Bapak Ibu nulis book review misalnya book review itu
di jurnal high impact gitu ya. Kemarin beberapa juga kalau masih ingat di periode-periode sebelumnya kita juga ada ngasih kayak penghargaan gitu ya yang publish di jurnal high impact itu. Ternyata buku review itu terindeks di WOS. Terindeks di WOS karena memang jurnalnya jurnal top lah yang terindeks di WOS. Tapi di Scopus nggak terindeks ternyata. Saya juga baru tahu itu. Ternyata buku review itu di Scopus malah nggak terindeks gitu. Jadi nggak bisa terpakai juga gitu. Itu pertama. Kedua, eh, aturan yang baru ini untuk syarat khusus ya, khusus untuk syarat khusus. Itu kalau paper-papernya Bapak Ibu terkait dengan literatur review atau sistematik literatur review, apa yang bibliometrik dan lain sebagainya yang berbasis literatur review, itu malah tidak bisa digunakan untuk syarat khusus gitu. Walaupun terbitnya di jurnal-jurnal high impact gitu ya, jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi gitu ya. Karena katanya yang aturan baru itu yang syarat khusus ya, kalau selain itu boleh kan nilainya hukumnya bagus. Tapi kalau untuk syarat khusus itu benar-benar harus yang penelitian. Jadi benar-benar hasil penelitian lapangan gitu. Apakah yang eksperimen untuk yang science gitu ya, atau yang penelitian di lapangan nah intinya ada data dan lain sebagainya, bukan berupa literatur review. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi kadang ada dua hal. Kalau memang Bapak Ibu niatnya itu untuk apa ya? Niatnya untuk hanya menyebarkan ilmu pengetahuan biar segera rilis dan lain sebagainya, ya mungkin kita tutup mata aja mau jurnal manapun terserah gitu ya. Tapi kalau memang niatnya nanti ke depan jangka panjang, apakah untuk memperkuat daya daya juang kita atau memperkuat branding kita, terlebih untuk ke jabatan fungsional, KUM, BKD dan lain sebagainya, itu dua hal itu aja yang menjadi kriteria saran saya di situ. Nah, ketika saya berbicara seperti itu, kadang ada juga beberapa kolega itu yang, gimana cara nyari jurnal di Sinta? Nah, gimana cara nyari jurnal di Scopus? Itu juga muncul pertanyaan seperti itu. Kadang juga ada suka ngontak juga, Pak Ruli, eh, ada nggak jurnal eh, terindeks Scopus yang cocok dengan artikel saya? Saya jawabnya juga bingung gitu kan ya, artikelnya kayak apa saya juga nggak tahu, judulnya juga nggak tahu, temanya juga nggak tahu, jadi seolah kayak saya kayak Scopus berjalan gitu ya, hafal semua nama-nama jurnal gitu ya, nggak gitu juga gitu. Jadi at least tahu bidangnya apa. Dan ini di sini nanti saya akan coba sharing, terutama saya akan banyak memberi informasi tentang bagaimana mencarinya gitu. Jadi saya berusaha ngasih pancingnya ke teman-teman biar teman-teman mancing sendiri gitu, bukan ujuk-ujuk dikasih ikannya saja gitu, jadi teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh. Oke, kita bermain di Sinta. Nah, di Sinta sendiri, kira-kira tampilannya seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar, sebagian besar. Nah, teman-teman tinggal klik aja di bagian source, baru klik jurnal, gitu. Nah, di sini muncullah semua jurnal yang ada di Sinta. Ada sekitar 11.642. Nah, teman-teman harus garis bawahi, seluruh jurnal yang terindeks Scopus sudah otomatis ke Sinta 1. Tapi jurnal Sinta 1 belum tentu terindeks Scopus karena berbeda parameternya. Dan untuk Scopus sendiri memang ada privilege gitu langsung ke Sinta 1. Maka teman-teman kalau mau nyari lewat Sinta, teman-teman bisa pakai filter ini aja, kayak filter masukin ke Sinta 1. Misalnya atau langsung yang Scopus. Misalnya bidangnya apa? Ekonomi gitu misalnya. Baru di filter jurnal. Maka muncul nih jurnal-jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta 1 tapi yang ada di Sinta. Malah Bapak Ibu, jurnal-jurnal di Sinta ini yang sudah Scopus, saya melihat ya, cenderung lebih aman gitu ketimbang jurnal-jurnal luar negeri yang kita belum tahu itu punya siapa gitu. Cenderung lebih aman. Sependek pengetahuan saya, sampai dengan hari ini baru ada satu jurnal asal Indonesia yang dikeluarkan dari Scopus. Jurnal kedokteran. Bali Medical Journal kalau saya nggak salah. Itu juga sebenarnya dari saya tahun berapa sudah dapat info-info sih, ini kayaknya agak gimana jurnal ini gitu. Mungkin juga ada, akhirnya ya betul, jurnal pertama Indonesia yang dikeluarkan atau discontinue dari Scopus. Jadi Bapak Ibu, eh, tapi kan dari 11.000 tadi kan misalnya yang Sinta 1 lah contoh kan, itu nggak bisa dipatokan juga ya. Tapi mostly insya Allah kalau jurnal Indonesia itu aman lah gitu. Jadi lifetime itu panjang. Jadi teman-teman bisa bisa coba apa namanya ke lewat lewat Sinta gitu untuk mencarinya. Teman-teman tinggal nyari bidangnya apa sesuai dengan yang teman-teman cari gitu ya. Nah, itu bisa ya, seperti biasa tinggal klik aja nama jurnalnya gitu ya.
terus ya klik websitenya, nah nanti langsung direct ke website tujuannya gitu ya. Itu langkah. Oh ini malah error websitenya masuk di sini. Jadi langkah pertama ini jurnalnya terindeks Scopus ya. Teman-teman bisa. Malah Q1 nih, jurnal ilmu syariah gitu ya. Nah, ini contoh gambarannya untuk mencari itu. Terus pertama itu kalau yang Sinta. Langkah kedua, bagaimana dengan Scopus gitu ya. Untuk Scopus sendiri, Bapak Ibu tinggal klik aja di scopus.com seperti biasa, scopus.com, terus klik bagian source di sini. Nanti di source itu teman-teman akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini kan teman-teman belum tahu nih nama jurnalnya apa gitu ya. Nama jurnalnya apa, belum tahu apa namanya websitenya seperti apa, maka kita bisa bermain dari subjek areanya. Di sini ada subjek area di sini. Nah, terus teman-teman tinggal ketik bidangnya apa gitu ya. Misalnya contoh kayak bidang saya itu education misalnya. Education gini ya. Terus klik apply. Nah, di sini ada 1876 jurnal yang terindeks Scopus bidangnya education ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik di bagian bawahnya ini ada yang jurnal, terus di apply. Karena ini ada empat tipe ya. Kita pakainya jurnal. Karena ini book series, conference kita tidak pakai. Yang jurnal saja. Nah, tinggal 1700 gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi. Apakah semua jurnal terindeks Scopus itu berbayar gitu dan bayarnya mahal gitu ya? Itu kan mindset yang kebanyakan di pikiran orang-orang gitu ya. Nah, kalau saya melihat jurnal terindeks Scopus itu kalau kita tidak mau berbayar gitu ya, dan itu yang sejauh ini yang sering saya lakukan, itu saya bagi menjadi 3 gitu ya. Jadi 3. Yang pertama adalah dia jurnal terindeks Scopus dan dia memang gratis gitu. Jurnalnya memang gratis. Nah, itu yang dicari oleh banyak orang ya untuk publish di jurnal tersebut. Atau opsi kedua, jurnal itu memiliki apa namanya kategori hybrid jurnal gitu. Jadi hybrid itu kita bisa pilih opsi close access, kita gratis tidak bayar, tapi nanti autor atau penulis yang mau baca paper kita dia yang bayar. Jadi biayanya dibebankan ke autornya. Itu poin kedua. Yang ketiga adalah ini yang butuh effort agak lebih. Jurnalnya itu open access, berbayar dan biasanya mahal sekali itu kita maunya gratis gitu. Kita mau tetap gratis. Nah, itu yang ketiga nanti kita akan berstrategi menggunakan yang namanya cover letter gitu untuk coba melobi pihak jurnalnya biar mau membebaskan biaya publikasi untuk artikel kita di jurnal tersebut. Jadi 3 ini. Dan nanti saya akan sharing best practice untuk ketiga tipe tiga tipe publikasi artikel kita di jurnal-jurnal yang bereputasi tersebut. Nah, untuk opsi yang pertama kita akan coba dulu cara mencarinya bagaimana. Ini Bapak Ibu tinggal tadi klik ya bidangnya tadi apa education ada 1700-an. Nah, kalau mau yang open access dan gratis itu yang tadi poin pertama, cara mencarinya Bapak Ibu centang dulu di sini yang kita mau yang open access aja ya. Open access yang mau kita apply. Maka dari 1700 itu ada tinggal 408 yang apa namanya sisa jurnal yang terindeks Scopus, dia tipenya jurnal dan dia open access. Nah, selanjutnya adalah di sini ada kuartil. Nah, Bapak Ibu mau di key berapa? Q1, Q2, Q3, Q4, monggo terserah mau yang mana. Tapi ini saya bebaskan dulu aja karena kita mau apa namanya cek mencari jurnalnya seperti apa. Begitu ya. Nah, setelah dari sini Bapak Ibu tinggal cek di sebelah kanan ini tanda panah yang kanan ini gunanya apa? Gunanya untuk melihat SJR-nya sama publisher-nya. Ya, SJR-nya sama publisher-nya. Nah, di Indonesia saat ini dengan aturan baru itu sebuah jurnal terindeks Scopus dianggap bereputasi itu cukup SJR-nya lebih dari 0,1. Jadi sebenarnya sangat kecil ya 0,1. Ini malah 2,5 ini udah berlebih sekali ya. Karena kita maunya 0,1 saja gitu, lebih dari 0,1. Jadi 0,123 itu udah memenuhi sebagai jurnal bereputasi internasional gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita setelah melihat SJR-nya, maka langkah berikutnya adalah lihat publisher-nya gitu ya. Nah, kalau publisher-publisher seperti itu di Springer, Elsevier ini rata-rata atau sebagian besar itu mereka menggunakan yang namanya hybrid. Hybrid itu apa? Ya kalau kita punya dana, ya silakan bayar, kita pakai open access. Tapi kalau kita tidak mau bayar tadi ya, kita pilih yang close access gitu.
Tapi kalau open access di level Springer atau Elsevier, wah itu mahal sekali biasanya APC-nya gitu. Nah, jadi kalau yang ini kita skip aja. Kita skip. Ini Journal of Educational Evaluation for Health Profession. Nah, di sini eh, penerbitnya institut ya. Institut nih coba kita lihat ya. Kita lihat ada kemungkinan nggak? Ini coba kita klik kanan, open new tab. Kita coba lihat jurnalnya. Nah, ini. Nah, ketika Bapak Ibu melihat sebuah jurnal, maka beberapa hal yang harus Bapak Ibu analisa adalah pertama, coverage-nya ini masih aman ya sampai 2025. Terus lihat Scopus Content coverage-nya, terbitan tiap tahunnya normal ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat terbitan tiap tahunnya ada anomali-anomali itu ya hati-hati. Ya, itu nanti jurnal-jurnal yang tipe-tipe yang sudah mendekati masa discontinue biasanya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, saya biasanya itu ngeceknya di DOAJ biasanya untuk melihat apakah jurnal ini gratis atau berbayar. Nah, karena biasa kalau open access itu dia ada di DOAJ. Bapak Ibu tinggal copy ISSN-nya, buka DOAJ, terus paste di sini, search. Nah, muncul jurnalnya. Nah, di sini gratis Bapak Ibu nih, no publication fee. Jadi di jurnal tersebut tidak ada biaya publikasi alias gratis. Gitu. Gampang kan mencarinya ya. Nah, ketika emang sudah tidak gratis, langkah selanjutnya baca MN Scoop. Di sini Bapak juga bisa lihat berapa lama waktunya, estimasinya itu cuma 5 minggu dari submit sampai publish gitu. Jadi sebulan lebih lah gitu. Prosesnya cepat, nggak ada biaya publikasinya. Coba kita lihat apa namanya terbitannya setahun sampai berapa kali nanti kita bisa lihat. Ini kayaknya kedokteran kesehatan gini ya. Ini mungkin bidang-bidangnya nih medical education. Nah, oke. Ini kita tinggal lihat aja scope dari jurnalnya sesuai nggak dengan kita gitu. Kalau emang ada yang sesuai ya monggo silakan diproses ke apa namanya eh, di jurnal ini gitu ya. Nah, ini juga menarik nih. Dia pakai continuous publication schedule. Artinya apa? Dia nggak nunggu waktu waktu edisinya gitu. Maksudnya gini, ketika proses Bapak Ibu sudah selesai, submit, ada review, ada revisi, accepted, itu langsung diterbitkan. Gitu. Jadi nggak nunggu isu. Nah, itu contoh yang ini continuous publishing itu seperti itu kira-kira apa namanya prosesnya. Jadi nggak lama. Open and research in the above mentioned above. Nih, no article project charge. Nah, kan gratis kan ya? Nah, asik ya. Jadi sebenarnya gampang nyari jurnal-jurnal yang gratisan itu. Jadi nah, itu kita coba cari yang lain lagi misalnya. Nah, Emerald ini sekarang lagi naik daun buat teman-teman coba mau sambil ke sini. Saya kemarin ada dampingin kolega itu. Alhamdulillah dia publish dan gratis ya, tidak bayar di Emerald, tapi dia pilih yang close access. Tapi bidangnya yang education. Research review. Tapi kalau mau open ini mahal juga karena dia selevel kayak Elsevier, Springer dan kawannya. Ini asosiasi online learning consortium, Inter. Nah ini contoh lagi nih yang kampus ya, Universidad Nacional Education Distance. Ini apa nih? Education eh, XX1 gitu ya. Misalnya kita coba buka sama caranya kayak tadi ya. Kita tinggal copy ISSN-nya, teman-teman lihat konten coverage-nya aman, penerbitnya kamu SJ-nya cukup tinggi 0,7. Ini jumlah terbitannya per tahunnya 30-an gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja yang terbitannya agak banyak gitu ya. Jadi kansnya kan lebih besar untuk bisa diterima gitu ya di jangan tersebut. Nah, ini juga sama, tidak berbayar bidangnya pendidikan. Oh, tapi ini agak lama ya, 45 minggu itu berarti hampir 10 bulan ya, hampir setahun ya untuk apa namanya publish ya. Di skip aja lah, nggak usah kalau ke sini berarti. Cari jurnal yang lain lagi, terlalu lama gitu ya. Ini juga writing research. Wah, ini keren juga nama jurnalnya, Journal of Writing Research ya. University of ini. Oke, kita coba copy nama ISSN-nya, content coverage-nya. Wah, ini juga sedikit sekali ya per isunya ya. Jadi kayaknya seleksinya agak banyak, agak sulit gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini sama, tidak berbayar, gratis. Oh, ini juga lama 10 bulan ya. Gitu. Nah, gitu lah. Ini teman-teman tinggal cari aja prosesnya. Ini saya ulangi lagi sekali lagi ya.
Saya ulangi dari awal. Bapak Ibu tinggal klik aja scopus.com, terus klik bagian source di sini. Dari source itu karena kita belum tahu nama jurnalnya ya, maka yang kita pilih apa? Subject area. Dari subject area misalnya kita mau pilih apa ya, misalnya apa ya, history misalnya, atau language and linguistic misalnya ini ya, atau literatur and literature theory misalnya, dua ini kita apply. Nah gitu terus dapat 2000-an. Setelah itu teman-teman klik display open access, terus pilih jurnal, baru di apply. Nah tinggal 441, teman-teman tinggal klik di bagian kanan di sini. Nah di sini tinggal cari yang ini ya, kampus ya, itu kansnya lebih besar. Ini juga Adam Mcqueen University, ini SJ-nya cukup tinggi gitu ya, linguist cognition. Nah kalau saya sih menyarankan ya, kalau kita sambil yang baru-baru belajar, coba cari yang SJR-nya ini bisa di switch ya, jadi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Oh, kok nggak ini lagi loading. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman bisa juga sambil apa ya? Sambil apa? Coba yang baru-baru gitu. Misalnya nih coba Studia Slavia. Ini kan kampus ya. NA ini berarti dia kayaknya ya. Kalau dia tidak discontinue, berarti dia baru aja terindeks. Nah, ini contoh jurnalnya baru terindeks. Jurnal baru terindeks Scopus, SJR-nya belum muncul, dia baru terindeks, content coverage-nya 20, ya masih sedikit sih ya. Kita nanti bisa coba cari. Dan ini karena dia kampus, itu biasanya itu coba kita lihat ya. Copy. Tapi ini sudah terindeks Scopus jurnalnya, cuman dia masih baru, jadi belum ada SJR-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini gratis juga. Ini 10 minggu. 10 minggu berarti 2,5 bulan. Bolehlah kalau yang bidang-bidang bahasa, kalau mau ke sini gitu bisa publish ini. Nah, ini nanti saran saya mungkin yang mahasiswa S2 atau mahasiswa S1 atau S3 gitu misalnya, yang memang tidak terlalu butuh yang kuartil-kuartil gitu ya. Bisa sebagai ajang pembelajaran gitu. Ajang eksperimen gitu ya. Di jurnal-jurnal yang masih NA ini nih, kan diterimanya masih besar karena dia baru terindeks gitu ya. Dan mungkin prosesnya belum begitu sulit gitu ya untuk di jurnal-jurnal seperti ini, dan biasanya gratis gitu ya, gratis gitu. Studia Romantika nih apa dari University of Octava. Tapi teman-teman harus dicek dulu ya, dicek dulu bahwasanya ini masih coverage ya, jangan yang discontinue. Kadang NA itu juga bisa juga kalau jurnal sudah discontinue ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Wah, ini malah sedikit sekali. Carilah kalau bisa yang di atas 50 lah gitu per tahunnya gitu ya, biar biar kan diterimanya agak besar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan Bapak Ibu harus ketahui juga kalau bisa cari jurnal-jurnal, ini contoh ya, contoh jurnal ini misalnya. Terus ketik bagian search ya. Ini sebagai teknik aja, salah satu teknik yang sering saya pakai. Eh, Indonesia. Cari jurnal yang memang belum ada orang Indonesia di dalamnya gitu. Ah, ini sudah ada. Rita Mustika. Kok kayak nama dosen kita ya, Bu Rita. Oh, sudah banyak Indonesia ya. Nah, cari jurnal yang apa ya, masih jarang orang Indonesia yang ada di sana gitu. Itu kans diterimanya juga lebih besar gitu. Karena saya yakin di sini juga ada yang pengelola jurnal ya. Jadi diversity author tuh penting gitu bagi sebuah jurnal gitu. Ketika orang Indonesia belum ada di sana, maka kita bisa bergening kita sebagai orang Indonesia pertama nih yang bisa bisa publish di jurnal tersebut gitu. Nah, itu malah eh, eh, bisa besar kemungkinan paper kita apa namanya paper kita yang diterima gitu di jurnal tersebut gitu. Kalau memang masih eh, jarang orang yang eh, submit atau publish di jurnal, orang Indonesia ya yang publish di jurnal tersebut gitu. Nah, kita bisa bisa coba eh, apa submit di situ gitu. Itu kansnya lebih besar kalau belum ada orang Indonesia yang publish. Jadi kita jadi orang Indonesia pertama gitu yang submit di sana. Ini contoh beberapa, nanti teman-teman salah aja di bagian search-nya gitu Indonesia. Itu untuk poin yang pertama ya. Jadi jurnalnya memang gratis gitu ya. Nah, jurnal kedua yang tadi apa namanya apa namanya hybrid, itu teman-teman saya sih menyarankan kalau bisa eh, menggunakan yang namanya Journal Finder. Journal Finder.
Nah, jurnal vendor ini punya Elsevier. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cukup kopikan di sini abstrak dari papernya Bapak Ibu di sini, maka nanti dia akan mencarikan jurnal mana yang relevan gitu untuk apa namanya eh, papernya Bapak Ibu gitu. Nah, contoh seperti ini nih, Helion. Nah, di sini kan cuma open access ya. Berarti mau nggak mau teman-teman ya harus bayar lah gitu kalau mau publish di sini. Kecuali tadi pakai cara yang ketiga, nanti saya akan coba paparkan. Nah, jurnal ini nih, nah dia punya dua nih, ada open access, ada subscription. Ini berarti artinya apa? Bapak Ibu bisa publish di sini tapi menggunakan yang close access gitu. Artinya apa? Bapak Ibu nggak perlu bayar. Tapi kalau open access, wah ini mahal sekali ya sampai 3.500 ya. Ini 2.200. Tapi dia yang ada dua gini, berarti dia hybrid istilahnya. Jadi bisa bisa kita tidak perlu bayar untuk publish di jurnal tersebut gitu. Ya, ini beberapa contoh jurnal-jurnal yang bisa hybrid ya. Ini kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu yang kita menggunakan yang namanya cover letter gitu ya. Cover letter itu apa namanya? eh eh, ini contoh lah studi kasus langsung ya. Ini saya baru kemarin baru rilis JPAI Winsuka. Nah, ini kemarin saya baru bimbing anak bimbingan saya yang S3 itu papernya baru publish di sini di edisi 21. Ini sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran. Ini artikelnya mana dia? Nah, ini bareng sama Bu Ani. Ini papernya. Dan biayanya di sini eh, lumayan lumayan APC-nya. Ini APC-nya kita bisa lihat Journal Information. Author ini APC-nya 5 juta di jurnal ini ya. Di Scopus 5 juta. Nah, kemarin saya bayar berapa? Nah, ini saya itu mengajukan yang namanya tadi saya sebutkan waiver policy. Nah, jadi ketika di submission itu, nah ini biasa saya kalau submit paper itu nggak hanya papernya, tapi ada full papernya, ada yang blend review yang sudah namanya kita hapus, baru ada similarity resultnya ya, hasil cek similarity-nya. Nah, di sini di comment for editor biasa di step 1 tuh, bagian bawah. Jangan jangan kita kan taunya kadang centang-centang save and continue gitu ya. Tidak buat cover letter. Lebih baiknya Bapak Ibu buat cover letter. Ini contohnya ya ini dari Prof Eva, ini chief editornya, ya ini pengantar biasa, ini judul papernya. Terus di sini apa namanya temuan dari yang kita lakukan, ini novelty gap-nya. Nah di sini Bapak Ibu yang untuk jualannya. Di sini saya bilang apa? Ya paper ini ya hasil penelitian kita belum pernah sampai dimanapun. Kita sudah cek hasil similarity-nya itu cuma 5%, yang mana 2% diantaranya itu dari template jurnalnya. Kan kalau di Indonesia itu kan banyak kan pakai template ya. Nah, 2% dari template-nya. Maka cuma jadi 3% yang similarity-nya gitu ya. Jadi semua penulis sudah ini. Dan di sini kita kita komen. Namun kami nggak punya funding ya untuk research publication kita tahun ini. Oleh karena itu kami mau request waiver ya, waiver dari seluruh artikel processing charge-nya jika paper kita diterima. Nah ini kata kunci itu di sini di satu kalimat ini. Nah dengan kita membuat kalimat ini itu walaupun jurnalnya berbayar gitu, kalau paper kita diterima itu insya Allah kita ya nggak bayar jadinya gitu loh. Jadi tidak dapat invoice. Ini yang saya lakukan untuk versi yang ketiga tadi gitu ya. Jadi apa namanya? Dan ini sering saya lakukan. Contoh juga di jurnal Sinta 2 ya RPMUN ya. Ini kemarin juga mahasiswa bimbingan skrip saya dan akhirnya dia bisa lulus jalur apa? Jalur publikasi ya karena dia tembus di jurnal Sinta 2. Ini yang di JLPM. Nah, ini yang kemarin. Ini juga sama ceritanya. Nah, ini. Saya juga melakukan hal yang sama. Dev Rosugiman, chief editornya, di hype bla bla bla. Ini temuan saya. Macam ini. Sama kalimatnya kok teman-teman. Sini saya zoom ya. Nah, namun kami nggak punya funding gitu tahun ini. Oleh karena itu, kami mau request lah waiver untuk seluruh Indonesia. Jadi kata-katanya hampir sama gitu. Gitu. Nah, yang lain sih ini. Ya, ini teman-temannya. Dan Sinta 2 kan di Indonesia juga udah lumayan ya bayarnya. Ini berapa ya bayarnya? Coba kita lihat APC-nya.
Ini $15. 150, 1.500.000 kan lumayan nih. 1.500.000 gitu ya untuk publishing. Dan itu cuma 12 halaman. Kalau ada tambahan kena $15 per artikelnya gitu. Nah, padahal artikel saya tuh cukup panjang juga itu kayaknya. Yang artikel ini di 239. Begitu kira-kira nih sebagai gambaran ya. Jadi waiver policy itu tidak hanya di jurnal yang luar negeri, jurnal dalam negeri juga apa namanya 90 ya, 15 halaman lebih kurang. Berarti 16 halaman. Dengan sebenarnya sudah kena cas 4 halaman, berarti 4 halaman kali $15 kan udah 30-60 dolar sendiri. Jadi mungkin hampir 3 jutaan lah berarti untuk publish ini. Cuman alhamdulillah sama, ini gratis lah untuk publish di sana gitu. Jadi kita pakai waiver policy gitu. Nah, itu sebagai gambaran untuk yang Scopus. Nah, yang ketiga yang WOS. Nah, tapi yang WOS ini masih apa ya? Jarang kurang begitu familiar di Indonesia gitu karena selain akses ke dalamnya itu yang memang yang agak ini agak sulit lah gitu ya karena harus punya akun baru bisa masuk ke dalamnya tapi eh, apa namanya kurang familiar lah gitu dan perlu teman-teman ketahui di sini ya untuk yang WOS itu yang memiliki impact factor itu cuman yang dua ini teman-teman yang SCIE Science Citation Index Expanded atau Social Science Citation Index SSCI. Nah, kalau yang emerging ini belum ada impact factornya. Jadi belum bisa digunakan lah gitu untuk kalau misalnya mau sebagai syarat khusus ke guru besar. Nah, dengan kedua ini maka inilah jurnal-jurnal yang apa namanya terindeks di WOS gitu ya. Tapi ini kurang begitu familiar, makanya mungkin nanti kita akan fokus ke Sinta sama yang Scopus. Nah, sebagai penutup, sebelum kita buka sesi diskusi, Bapak Ibu, nanti ada beberapa tahapan ya kalau mau submit artikel ke sebuah jurnal itu. Dan ini kabar baik juga buat teman-teman yang masih S2, terus dia pengen naik ke lektor kepala gitu ya. Itu kalau dulu kan syaratnya harus punya paper di jurnal bereputasi ya, atau teknik Scopus gitu ya. Kalau sekarang tuh cukup Sinta 2 saja sudah bisa gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih S2 gitu tapi pengen ke lektor kepala, maka cukup secara khususnya ya, cukup di jurnal Sinta 2 gitu. Itu sudah cukup gitu. Nah, itu nih contoh ya. Artikel nih misalnya ketika saya submit tadi ke JPI tadi ya. Jadi nih ya, ada cover letter, ada blend review, ada similarity gitu. Jadi yang saya siapkan ada beberapa item. Terus ini yang Croatian Journal, ini juga ini terindeks di SSCI, Social Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index. Di sini Bapak Ibu, jadi setelah submit ya gitu ya, nanti kan dapat hasil review. Ini yang juga nggak kalah penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dapat hasil review, ketika mengembalikan hasil reviewnya itu, jangan cuman paper kita direvisi, submit gitu. Nah, itu editor atau reviewer juga bingung gitu. Ini mana yang diperbaiki? Kita kan nggak tahu gitu ya. Maka saya biasanya kalau untuk mengembalikan hasil revisian itu, pertama saya buat tabel rekapitulasi seperti ini. Contoh ini nama reviewernya, kebetulan tidak ada namanya kemarin, kan dia blind. Kalau ada biasanya pakai reviewer A, B, C, dan seterusnya. Ini konten yang perbaikannya, ini di halaman berapa, baris ke berapa, ini permasalahannya, ini hasil revisian saya gitu. Jadi saya listing gitu. Jadi kita perbaikan itu kita buat gitu ya. Sama juga di papernya nanti yang sudah direvisi, jangan lupa diaktifasi yang namanya ini track changingsnya gitu. Nah, dengan track changing itu nanti akan kelihatan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Nah, dengan begini teman-teman tuh punya histori gitu. Artikelnya dari submit sampai revisi, nanti perbaikan sampai diterima, proofread dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ini nanti Bapak Ibu ketika mau make ke jabatan fungsional itu gampang karena historinya jelas kita kita sudah buat gitu di sini gitu. Nah, itu sekitar pengantar awal untuk Bapak Ibu untuk memantik biar ada diskusi di sesi ini. Biar nanti saya pengen tahu apa yang diingini oleh para peserta. Begitu saja pengantar awalnya, Pak Hilmi. Saya kembalikan ke Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Ruli atas apa ya pemaparan yang ini ya. Ini banyak hal sekali yang tadi
bagi saya dan mungkin teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua, baru tahu ya, oh begitu caranya ternyata gitu. Jadi banyak sekali hal yang baru bagi saya dan mungkin Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja nih, Prof, ke Q&A. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ke Prof. Ruli yang mau ditanyakan. Ya, monggo. Ibu Anissa Fitria, bisa open mic ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ruli buat materinya, banyak pencerahan sih saya. Uh, karena beberapa kali lihat uh, yang, yang berbayar gitu ya Pak, kayak langsung ciut gitu kalau udah bayar gitu ya. Jadi rasanya apalagi nggak ada funding gitu. Sebentar. Terus kan Pak, jadinya kalau misalnya saya lihat kemarin itu misalnya yang di Q1 ya, kayak yang tadi Bapak tunjukin di Journal Finder, itu kan ada kelihatan tuh yang mana tuh yang free, yang mana yang APC-nya berapa hari gitu ya. Terus ada kalimat yang di situ tulisannya subscription. Subscription itu maksudnya berarti subscription itu berarti artinya dia opsi hybrid ya Pak? Betul, Oh betul, gitu. Berarti kalau dia ada kalimat-kalimat subscription, berarti artinya kita boleh pilih kalau dia itu nggak berbayar gitu ya? betul. Kita pilih hybrid. Oh Dan iya, dan iya. dan kerennya Mbak Nisa di jurnal-jurnal Hmm. kayak Selevel Springer Elsevier itu di akhir. Jadi setelah diterima baru dikasih pilihan mau open apa mau close. Jadi fair banget ya. Kan kalau orang Indonesia mikirnya, wah kalau aku pilih subscription takutnya papernya ditolak karena aku nggak bayar. Enggak. Tapi setelah diterima baru dia kasih opsi biasanya. Kalau pengalaman saya kemarin di Springer Nature itu kan kemarin saya ada satu paper publish di sana itu setelah accepted baru dia kasih opsi mau close atau open. Kalau open bayar segini, kalau close gratis lah gitu dengan hak dan kewajibannya inilah gitu. Gitu. Itu jadi fair menurut saya sih fair gitu. Karena di akhir dia. Gitu Mbak Jadi Nisa. tidak ada kemungkinan untuk kalau bayar jadi lebih mudah gitu ya, Prof ya. Nah, betul, betul, betul. Lebih fair ya. Iya betul Pak. Maksudnya kalau misalnya dia bilang subscription gitu berarti bukan nih yang diskon gitu ya, tapi memang benar-benar free gitu kan? Benar-benar free. Free. Iya Tapi kan? tapi kita memang nggak bisa orang kalau mau baca paper itu harus bayar gitu. Iya, 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 iya. Seperti, iya, ya, saya dulu pengalamannya gitu, saya ditanya di akhir gitu kan, kalau kita milih free ya berarti kita nggak bayar sama sekali. Terus Tuh. kalau satu lagi Pak, Hmm. kalau misalnya kita lihat di yang Scopus Content Coverage itu Hmm. normalnya kenaikan berapa ya Pak? Misalnya ada jurnalnya itu, dia itu kenaikannya banyak. Jadi tiap tahun tuh naiknya 400 artikel. Jadi misalnya tahun lalu tuh dia 800, tahun ini tuh dia 1.200, tapi tahun depan dia naiknya 1.600. Jadi itu udah terjadi beberapa tahun terakhir. Nah, Tuh. dan naiknya itu cenderung konstan kayak 400, 400, 400. Itu tuh termasuk kategori yang beresiko nggak? Karena kenaikannya banyak, tapi cenderung stabil. Publisher besar nggak? Publisher besar Elsevier. Oh, itu mudah-mudahan sih aman biasanya kalau karena kan dia yang punya Scopus, Bu. Oh gitu. Kalau karena dia, jadi kalau Elsevier yang begitu karena ada juga Pak Elsevier yang dia tuh sampai puluhan ribu artikelnya, tapi memang kenaikannya tiap tahun itu ya cenderung stabil gitu, naik 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 1.000 atau naik naik 400 Iya. misalnya kayak gitu, itu tuh masih normal ya Pak? Iya, pertama mungkin memang yang penting proses reviewnya sih. Proses reviewnya di sana memang kita tahu ya kalau Elsevier, Springer itu kan emang rigid banget ya reviewnya ya. Itu pertama. Makanya tadi saya tanya publishernya siapa dulu. Kok Oh publishernya iya iya. selevel mereka sih kayaknya sih aman gitu. Berarti Cuma tergantung siapa publishernya juga ya Pak, karena ada juga betul, sih yang publishernya lain dengan model begitu ya, itu agak meragukan berarti ya. betul, 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 Oke, siap betul. siap siap. Gitu lah. Makasih banyak Pak Siap, dari siap. insight-nya. Oke. Oke. Ini sebagai tambahan mungkin ya Mbak Nisa, Mas Hilmi sebagai tambahan. Mas Lalu juga punya pengalaman juga di situ sepertinya. Contoh kayak penerbit Lancet. Lancet itu, wah itu puluhan ribu ya per tahunnya ya. Tapi ada nggak yang menyaksikan dia penerbit abal-abal gitu ya? Oh, itu kan.
sebuah ini ya, dan bayarnya mahal banget tuh di jurnal itu sampai puluhan juta gitu. Itu contoh gitu. Jadi banyaknya artikel tiap isu itu tidak menjadi salah satu indikator itu jurnal abal-abal. Itu bukannya salah satu indikator. Contoh kayak IEEE Access Plus One itu juga kan terbitannya banyak banget gitu ya. Istilah mereka tuh kalau nggak salah mega jurnal gitu istilahnya. Tapi sejauh proses reviewnya berjalan dengan baik dan ada keterbukaan di situ, itu saya rasa sih nggak ada masalah. Itu sebagai gambarannya. Ya, berarti terima kasih pertanyaan Bu Anissa tadi ya. Ini melanjutkan, ini berarti kalau yang indikasi utama biasanya gimana Prof untuk melihat ini discontinue gitu, potensi discontinue gitu dari situ, dari content coverage-nya misalnya. Oke, kalau saya melihat tadi ada lonjakan yang signifikan dari misalnya nih nih saya ada contoh kasus ya. Ini kisah nyata dan ternyata jurnalnya itu bukan hanya discontinue tapi ternyata dia di cancel. Karena hari ini saya lihat jurnalnya itu malah jumlahnya lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Artinya apa? Yang lama itu dikeluarkan. Oh, mana ya? Sebentar. Saya ada capture. Nah, kebetulan saya ada nge-capture, jadi ada bukti otentik lah gitu ya. Nah, jurnal ini itu saya bilang apa namanya gugur sebelum berkembang gitu, karena baru terindeks Scopus gitu, baru terindeks Scopus, ternyata ya karena dia tadi melakukan malpraktek tadi ya, itu langsung discontinue. Padahal eh, padahal apa namanya SJR-nya aja belum keluar gitu. Loh, malah sekarang udah bener-bener dikeluarkan. Jadi, oke, ini saya share screen biar teman-teman lihat. Tadi saya mau nunjukin datanya aja. Sekarang malah bener-bener dikeluarkan jurnalnya. Oke. Nah, ini sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Ini Iya. hasil capturean saya dari 3, 6, 7, 309, 510. Ya. Jadi gila banget kenaikannya. Nah, kemarin saya cek itu di sini masih normal. Berubahnya jadi 2024 itu kalau nggak salah belasan, 2025-nya nggak ada gitu. Mulai hilang kan? Nah, barusan saya cek jurnalnya, mau saya kasih jadikan contoh, malah hilang, title-nya hilang semua. Jadi jurnalnya hilang gitu. Kalau kemarin masih artikelnya dikeluarkan. Nah, ini eh, bukti ini kan nama jurnalnya ada sebenarnya, ya kan ya? Kan kalau di Scopus itu kan gampang ya. Kita kan nyari nama jurnal itu kan harus muncul di list kan. Kalau nggak muncul di list kan dia dia nggak ada gitu. Wah, ini kok kenapa nggak? Iya. Ini coba kita klik aja SDGs ya. SDGs. Langsung muncul kan? Berarti kan jurnalnya kan ada. Ngerti nggak saya? Jurnalnya ada. Tapi ketika diklik, sekarang udah hilang. Jadi, oh ini muncul, maaf. Oh, sekarang muncul ya. Tadi malah hilang. Nah, nih, udah discontinue kan? Belum ada nih itunya. Belum ada SJR-nya. Berarti kan baru baru terindeks gitu. Jadi tumbuh sebelum mati sebelum berkembang. Nih, udah discontinue. Nah, sekarang tinggal 19. Berbeda kan sama yang tadi? Ini jurnal yang sama. Hmm. Nih, yang tadi kan segini, 500-an sama 300 kan. Nih, ESSN-nya 730X ya, sama ya. Ini sama kan ESSN-nya, sekarang kecil. Berarti apa? Dia eh, bukan discontinue tapi cancel. Cancel itu artinya apa? Artikel yang sudah masuk tuh di drop, dikeluarin gitu. Hmm. Itu. Itu kira-kira sebagai gambaran. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ruli atas jawabannya yang cukup clear ya tadi. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya dari Pak Fadlur Rahman. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Isom Hilmi. Prof, saya betul-betul terinspirasi Prof, luar biasa. Pertama ini Prof, pertanyaan saya, apakah penelitian itu yang terindeks Scopus itu harus ke arah terapan Prof? Jadi harus penelitian berbasis terapan gitu, tidak bisa PD atau penelitian dasar. Kalau kira-kira kayak eh, hanya kajian fenomenologi, kemudian studi kasus atau apa ya yang bersifat kualitatif apakah memungkinkan sangat kecil masuk ke jurnal-jurnal Scopus begitu Prof. Itu pertanyaan pertama. Kedua, boleh nanti kalau Prof Ruli izinkan kami minta beberapa contoh yang bill review dan apa tadi cover letter mungkin ya Prof supaya kami juga bisa
merayu gitu ya, merayu para editor jurnal begitu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa free juga begitu. Karena memang karya yang baik itu ya bagaimanapun tetap yang terbit gitu. Kemudian yang ketiga, ini Prof tadi sempat ngendiko Prof Ruli tentang kalau untuk syarat lulus S2 atau S3 bisa menggunakan Scopus yang masih belum keluar SJR-nya dengan NA tadi ya, N strip A itu. Tapi nanti ketika kasusnya kayak yang terakhir barusan bagaimana Prof? Gitu. Apakah itu bisa diakui nanti sebagai jurnal Scopus yang sebagai syarat lulus atau tidak? Mohon arahannya Prof. Terima kasih Prof Ruli. Oke, sip. Makasih banyak. Untuk yang poin pertama itu lebih ke apa ya? Mohon izin Pak Hilmi, saya bisa langsung jawab? Ya, ya, monggo, silakan Prof. Oke. Silakan. Untuk poin pertama itu, kalau saya berbicara gini, itu sudah mulai ke teknik penulisan ya, udah skill menulisnya gitu yang dipakai. Saya sih selalu melihat begini, kalau kita mau apa ya, mau publish di jurnal-jurnal bereputasi internasional gitu ya, maka mindset artikel yang dipakai itu adalah mindset artikel yang akan dibaca atau dilihat eh, pembaca yang di level internasional. Maka jangan pakai lagi definisi-definisi atau istilah-istilah yang bersifat lokal gitu. Contoh, ini saya baru akhir tahun kemarin baru rilis nulis bareng sama Pak Dipo. Ini sebagai kemarin syarat untuk GB-nya beliau, cuman ya saya juga nggak tahu ternyata beliau tuh waktu untuk apa namanya pensiunnya tuh deket lagi gitu. Jadi nggak intinya sih nggak terkejar lah jadinya. Jadi ya belum rezekinya beliau. Ini papernya beliau, judulnya When Religion Meets Mathematics. Ketika agama bertemu dengan matematika. Ini Bapak Ibu, ini sampelnya cuma satu orang doang gitu. Yaitu seorang anak yang ini collecting data di Amsterdam. Dia itu tinggal di komunitas non-Muslim ya. Eh, Ayahnya orang Belanda, ibunya orang Indonesia. Dia punya anaknya satu laki-laki. Dia tuh nggak suka dengan matematika gitu, nggak suka dengan matematika, benci matematika. Tapi dia suka ngaji, suka baca Quran gitu ya. Karena ibunya emang selalu menanamkan nilai-nilai agama ke anaknya gitu ya. Nah, di situ kita itu melihat mendekati matematika melalui pendekatan agama. Jadi paper ini sepanjang 28 halaman itu cuma ngomongin tentang anak tersebut gitu. Gitu. Jadi tadi kalau dibilang studi kasus ini kan sangat studi kasus ya. Sampelnya malah cuma satu orang lagi gitu. Tapi ini bisa gitu. Ini tembus di Q2 ini. Jurnalnya Infinity Journal ini Q2. Ini jadi ini tahapan-tahapannya. Jadi anak usia 10 tahun. Inisialnya M gitu. Jadi kalau masalah yang pertama itu lebih bagaimana kita ini aja sih berceritanya sih. Kalau itu kaitan dengan teknik menulisnya. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan. Oh kalau penelitian ini nggak bisa, nggak bisa. Enggak. Tentang bagaimana kita menceritakannya aja, menceritakan kembali si artikel itu gitu. Menceritakan data yang kita punya gitu. Ini kita cuma menceritakan prosesnya si anak tuh. Ini kan suka baca Quran. Kita punya dokumentasi ini wajahnya seperti biasa ditutup ya daily activity-nya. Terus ini bahasa Belanda untuk pembelajarannya gitu. Nah kira-kira begitu untuk yang soal nomor 1. Jadi kalau yang terkait masalah artikel itu, nah tipsnya gini mungkin Pak Fadil Rahman dari saya. Eh, saya selalu memulai menulis paper itu dengan yang namanya paper contoh. Paper contoh itu adalah sebuah artikel yang mana metode penelitiannya itu sama dengan penelitian kita. Ya kan ya? Nah, bedanya nulis paper sama buat proposal adalah kalau buat proposal penelitian kan penelitiannya belum terjadi. Ya enggak? Kita kan baru berencana mau begini, mau begitu dan seterusnya. Tapi kalau kita nulis artikel, nulis paper, penelitiannya sudah selesai belum? Sudah kan? Kita sudah tahu kan apa yang terjadi kan ya? Sudah tahu apa yang telah dilakukan. Tinggal menuliskan hasilnya ke dalam bentuk artikel tulisan paper gitu. Nah, cara menulisnya ini yang kadang kita butuh butuh apa ya? Butuh inspirasi lah. Nah, kalau saya biasanya cari paper contoh. Nah, ciri-ciri paper contoh adalah ketika Bapak Ibu membaca paper tersebut, Bapak Ibu langsung, ih, ini kayak penelitian aku banget ini. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, Bapak Ibu tinggal ambil dan ikutin aja bagaimana si penulis tersebut menuliskan artikelnya.
Kita tinggal mengadopsi cara penulisannya. Oh, pertama cerita ini, kedua cerita itu gitu. Ikutin. Dan paper contoh itu kalau bisa ngambil dari jurnal-jurnal bereputasi ya, jurnal-jurnal yang sudah sustain gitu sebagai apa namanya panduan kita. Ngarahnya ke sana. Nah, itu untuk yang soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 tadi terkait masalah cover letter. Oke, nanti kalau tertarik ini saya coba share di chat aja ya. Nanti teman-teman tinggal download aja. Sebentar saya cari dulu filenya. Sebentar. Oke. Nah, ini saya tinggal chat di kolom chat. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ada yang tertarik silahkan di download aja. Sebelum itu nanti saya akan ajarin ya. Saya akan ajarkan bagaimana mengeditnya ya. Jadi teman-teman, jadi itu kan sebentar mana dia? Oh, ini. Oke. Cover letter. Nih, saya sudah kirim di chat. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya. Monggo silakan dipakai. Ini saya share screen lagi. Nah, ini. Sekarang bagaimana cara memakainya? Pertama, Bapak Ibu lihat di jurnal tujuannya itu siapa chief editornya. Nah, tulislah di sini chief editornya. Baru di sini namanya, nama jurnalnya. Nah, di sini sebagai pengantar, greetings awal ya. Baru di sini teman-teman tinggal bla 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 bla. Ini tinggal ganti judulnya paper Bapak Ibu. Dah, for consideration, for publication in, ini ganti nama jurnal yang Bapak Ibu ambil. Terus, kalian berikutnya kita pakai template yang provide di website jurnalnya. Pertanyaannya, kalau jurnalnya nggak ada template, maka end template-nya dihapus ya. Jadi, di mana address to the author guidelines provide on the JP website. Gitu ya, kan kadang ada jurnal yang memang nggak ada template-nya. Cuman ada author guidelines-nya. Cuman ini nanti tinggal di-delete. Nah, ini apa namanya pengantar awal. Paper ini mempresent comprehensive study on the impact bla bla bla. Ini biasa saya ambil dari judul yang saya parafrase. Teman-teman lihat judulnya hampir sama kan? Nah, as we know that bla 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 ini saya ambil dari abstrak. Jadi as we know that dari sini sampai sini tuh abstrak. Abstrak paper kita, copy paste aja abstraknya. Clear? Setelah itu tadi saya warnain aja ya. Saya warnain biar teman-teman tahu bagian-bagian apa aja ya. Nah, ya. Ini judul, ini abstrak, ini tadi judul papernya, ini dah. Terus yang ini baru kita lihat apa? Kalau bisa kita cek dulu similarity-nya, jadi kita tahu hasilnya berapa. Kita cek similarity-nya, ini, baru ini sama. Udah, yang lainnya sama semua. Paling ini doang yang dicek berdasarkan cek similarity. Nah, gitu. Gitu ya, lainnya aman. Ini item yang untuk kita mau gratis. Nah, kita bilang di sini, kita nggak punya funding buat apa? Buat biaya publikasi, bukan our research. Beda ya. Kita dapat hibah, dapat grant dari ini kan, our research gitu ya. Tapi kalau publication, ya emang kita aja nggak mau gitu, nggak mau ngeluarin uang ya. Maka kita bilang research publication yang tidak ada grantnya gitu. Gitu ya, kita nggak punya funding untuk research publicationnya. Jadi kata kunci di publication ditambahin gitu ya. Ya. Nah, kalau di sini sebenarnya yang tadi saya bilang apa namanya? Kalau yang belum ada orang Indonesia kita bisa tambah gini. We hope that this article will contribute significantly to your journal as the first author from Indonesia. Nah, gitu. Itu juga bisa ditambahin tuh juga nilai lebih gitu karena kita kan belum ada ya. Belum ada penulisan dari Indonesia gitu loh. Jadi kita bisa bilang ya kita sebagai apa namanya penulis pertama dari Indonesia gitu yang publish di jurnalnya Anda gitu. Nah, makanya tadi ketika dapat jurnalnya, klik menu search, terus ketik aja Indonesia gitu. Muncul nggak? Kalau belum ada, wah itu peluang banget. Itu dulu pernah saya lakukan ketika pertama kali nama jurnal Pedagogika. Itu saya orang Indonesia pertama yang publish di sana, bisa di list gitu. Nah, setelah itu saya banyak promote ke teman-teman, akhirnya banyak orang Indonesia yang publish di sana. Dan itu gratis. Gratis jurnal tersebut itu gratis bidang pendidikan. Nah, ini cara menggunakan cover letternya ya.
filenya sudah saya kirim di chat. Monggo kalau ada yang tertarik. Ini Ya. poin kedua. Poin ketiga tadi, aduh saya lupa tadi sedikit. Mas Hilmi ingat Ya, nggak? ini, Prof. Jika nulis kemudian memilih yang jurnal baru terindeks Scopus tapi Oh belum iya, keluar iya, iya, SDR. iya. Ini Mas Furnaman, cek aja konten coveragenya. Kalau terjadi anomali kayak tadi, yang dari tiba-tiba dari eh mana tadi? Yang Jadi anomali 7 bisa tadi. langsung 400, Prof. Itu mana sih? Mana? Bentar. Ini, udah jangan submit ke jurnal inilah. Udah pasti ini abal-abal. Oh, siap, siap. Udah pasti abal-abal gitu. Jangan gitu. Nah, tapi cari jurnal baru, terus terbitannya normal gitu, misalnya 50-an gitu, atau 30-an gitu. Ataupun ada selisih ya, selisih 10 paper tuh masih normal lah gitu. Itu incer aja. Mudah-mudahan bisa 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 dapat gitu. Yang masih SN itu. Biasa kalau SN kayak gitu, itu tahun depannya tuh sudah ada SJR biasanya. Ini kan belum ada nih. Ini harusnya tahun ini keluar SJR-nya. Harusnya nih teman, karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik akhirnya jadi ya dikeluarkan. Sayang banget nih SJR belum keluar sudah discontinue itu. Karena Bapak Ibu harus ketahui saat ini Scopus itu updating datanya itu tiap bulan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau submit artikel di jurnal terindeks Scopus, jangan lagi buka Skimago JR. Karena kalau Skimago JR itu diupdate setahun sekali Bapak Ibu. Jadi kalau di Skimago masih ada, itu jadi sudah discontinue. Jadi kenalah teman-teman ini, kena jebakan Batman gitu ya. Dan para oknum-oknum itu biasanya yang dia pakai Skimago. Dia Q1 di Skimago gitu misalnya. Ya, ya akhirnya tadi gitu. Ya, udah bayar mahal-mahal, nanti jurnalnya discontinue gitu. Maka Bapak Ibu yang dicek itu scopus.com-nya, ya, scopus.com-nya. Jadi jangan jangan apa namanya? Simago. Eh, jangan Skimago gitu. Itu saran dari saya karena tadi setahun sekali kalau Skimago diupdate. Oke, Baik. semoga terjawab. Ya, ini terima kasih pertanyaan Pak Fadlur Rahman. Eh, Prof. Ruli, ini saya lanjutkan tadi pertanyaan tadi. Kalau yang tadi ada years currently covered by Scopus itu kan tadi saya lihat ada yang sampai 2024, Prof. Mm-mm. Nah, seperti itu gimana, Prof? Aman itu, aman. Karena memang dia kalau dilihat di jurnal ya bisa jadi dia 2025 belum ada paper yang terbit. Misalnya dia Oh terbitnya ya, di 2025, misalnya dia isunya itu April 4 April sama Oktober. Kan memang belum ada terbitan ya, gitu. Jadi ya 2025 belum ada gitu. Kalau dulu dulu itu kan sampai present biasanya. ya, Kalau sekarang nggak ada seperti itu lagi. I see. Sekarang dia sampai terakhir artikel yang di indeks itu yang keberapa gitu. Kalau emang dia belum ada terbitan 2025, ya gimana Ya, mau ada ya. coverage-nya sampai sana gitu. Baik, Gitu. baik. Hmm. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, monggo Pak Asep Dani. Terima kasih Bapak Isom Hilmi. Perkenalkan Bapak, nama saya Asep Dani Gandani dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris buat tahun 2025 ini baru masuk. Tadi saya sudah tertarik sekali dengan presentasi dari Profesor Ruli, dan saya lagi coba masuk nih Prof ke Scopus dan ke Sinta. Ternyata di sana itu harus ada Scopus ID, kemudian juga ada beberapa gitu. Yang lainnya saya sudah bisa isi. Mohon nanti pencerahannya, Prof, tentang bagaimana detail masuknya. Kemudian yang kedua itu, apakah di sana itu kualitatif juga bisa masuk, Prof, atau hanya untuk kuantitatif saja? Kemudian juga bagaimana dengan plagiarisme yang menggunakan Turnitin itu, apakah juga masuk dalam pertimbangan, termasuk juga intensitasnya bagaimana, Prof? Terima kasih. Oke. Eh, Mudah-mudahan tidak terlalu melenceng pertanyaannya. Terima kasih, Prof. iya, makasih banyak. Mas Yumi boleh langsung Oke, dijawab? monggo, Prof. Oke. Eh, Pak Asep Dhani, MPB itu di kampus 2 nggak salah ya? Iya di kampus 2, iya, Prof. Oke. Pak Asep ini tinggal nyebrang ke kampus 2B. Nah, sering nongkrong di sana tuh ada Mas Lalu, ada Mas Bastian itu, ada Mas Hilmi. Wah, itu jadi yang itu kan sangat teknis ya. Itu sebenarnya gampang banget. Masalah Sinta, cara daftarnya nanti langsung bisa diverifikasi sama timnya Mas Bastian, Mas Lalu dan kawan-kawan. Masalah Scopus, Scopus ID itu juga nanti memiliki Scopus ID itu kalau Pak Asep sudah punya artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus.
baru punya Scopus ID. Kalau enggak, ya belum punya gitu. Kalau hanya sekedar daftar di Scopusnya bisa, cuman butuh email doang, butuh email, nanti kita masukin email, nanti dia request username password, udah jadi gitu. Login selesai gitu. Sinta juga begitu, login selesai. Tapi kalau untuk mendapatkan ID-nya tadi memang butuh punya artikel dulu gitu. Kalau di Sinta nggak butuh, kita registrasi, saat itu juga kita langsung punya Sinta ID setelah diverifikasi oleh Mas Lalu. Itu nggak sampai 5 menit selesai itu. Nah, kedua, biar tidak terjadi miskonsepsi ya di awal, perlu dibedakan. Yang kita tulis itu namanya artikel atau paper atau manuskrip yang kita tulis. Paper ini kita submit ke sebuah jurnal. Jurnal itu tempat publikasi artikel kita. Ya, si jurnal ini biar dia dianggap bereputasi, dia untuk biar keterbacaannya lebih jauh, maka si jurnal ini mengajukan indeksasi ke beberapa lembaga pengindeks. Ada Scopus, ada Sinta, ada WOS, DOAJ, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, kalau tadi kalimatnya, saya mau publish di Scopus, saya publish di Sinta. Nggak relevan jadi kan ya? Jadi, yang relevan adalah saya mau nulis paper, atau nulis artikel, atau nulis manuskrip, yang nantinya saya submit ke sebuah jurnal, yang mana jurnal itu yang terindeks Scopus, atau terindeks Sinta, terindeks Google Scholar, dan lain sebagainya. Indeksasi inilah yang akan menarik metadata artikelnya Bapak ketika publish di jurnal tersebut gitu. Jadi kalau istilahnya jurnal Scopus, Scopus tuh nggak punya jurnal. Karena Scopus itu hanya lembaga pengindeks. Gitu. Begitu juga dengan Google Scholar dan lain sebagainya. Jadi kita harus samakan persepsi yang kita dulu. Kan nggak lucu ya kalau kita ngajar di kelas, anak-anak kita harus nulis paper Scopus. Paper Scopus kayak apa ya paper Scopus ya? Saya juga nggak ini gitu ya. Tapi masalah dialektika bahasa ini kan juga apalagi Bapak jurusan bahasa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita malah dosen UAD diketawain nanti ketika forum-forum ilmiah istilah-istilah yang digunakan. Jadi kita nulis paper kita terindeks Scopus boleh. Kita punya paper terindeks Scopus itu boleh karena emang Scopus dan kawan-kawan itu hanya lembaga pengindeks gitu. Kebetulan sama orang Indonesia, masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia, pengindeks itu diakui atau direkognisi sebagai pengindeks internasional bereputasi. Kalau di asosiasi saya, kayak di Asosiasi Matematika Dunia itu lebih diakui Matzendilab namanya. Mereka nggak ngerti Scopus. Malah di Jerman, kolega saya kemarin baru ketemu, Mas Adi itu di Jerman dia lulus S3 itu nggak ada Scopus-Scopusan gitu. Malah dia kenal Scopus setelah pulang ke Indonesia gitu. Di Indonesia aja kalau mau lulus S3 harus publish artikel di jurnal Scopus gitu ya, tertulis Scopus gitu ya. Kok di luar tuh malah nggak ada gitu. Jadi itu hanya masalah mindset tadi. Dan jangan salah di beberapa negara tuh mereka punya standarnya masing-masing. Kayak di US itu mereka lebih senang pakainya ERIC kalau bidang saya pendidikannya ketimbang Scopus. Cuman karena tuntutan kita ya di Indonesia tuh seperti itu. Jadi arahnya ke sana. Nah, tadi yang ketiga tadi apa Pak? Saya kayak kelewatan. Untuk ini Pak, apa Oh, penelitian. plagiarisme ya. Oh iya, kalau plagiarisme itu kita kayaknya UAD pakai Identicate yang berlangganan ya, Mas Hilmi ya? Kalau saya nggak salah. Atau Turnitin juga bisa, Prof. Turnitin juga bisa. Pertanyaan. Tinggal nanti Turnitin. Mas email ke perpustakaan UAD biasanya Itu langsung ada. ini. Kita punya kok nanti tinggal minta apa ke sana. Nah, kalau penelitian tadi yang kualitatif atau kuantitatif yang bisa diterima di itu tadi pertanyaan Pak Asep atau Pak Fadil Rahman ya? Pak Asep, Prof. Pak Asep juga ada ya? Ya. Hmm. Kalau mau penelitian kuantitatif itu enggak. Yang penting kita terbit di jurnal yang kita submit artikel di jurnal yang tepat. Contoh, kalau Pak Asep kuat dengan kualitatifnya, ada jurnal bagus namanya The Qualitative Report, TQR. Oh, itu jurnal top tuh Pak Q1. Nah, boleh sampai ke sana gitu. Tapi jangan sampai Bapak paper tentang kualitatif research ya, submitnya di jurnal kuantitatif research. Ya jelas nggak diterima dong gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Makanya penting Bapak Ibu kalau mau submit artikel ke sebuah jurnal, itu baca fokus and scope-nya. Kalau saya biasa baca fokus and scope-nya, ada nggak bidang saya? Ketika ada, cari beberapa artikel di jurnal tersebut. Terus cuma bisa menunggu setelah itu gitu. Kita nggak bisa satu artikel disubmit ke beberapa jurnal. Nah, itu nggak boleh itu.
Nanti banyak apa namanya banyak eh, mudaratnya nanti kalau seperti itu kena apa nanti kena retracted, withdraw dan itu nanti punishment-nya besar di sana. Jadi maka ketika kita mau submit ke situ benar-benar pastikan kita sudah ya I do my best gitu. Kita sudah lakukan yang terbaik yang kita punya. Makanya tadi amunisi-amunisi itu dipersiapkan. Oh, similarity sudah kita cek. Kalau emang kita kemampuan bahasa Inggris kita kurang begitu baik, ada sertifikat proofread-nya sudah ada di sana gitu. Blend review-nya. Jadi lengkap lah sebelum disubmit ke jurnal tersebut gitu. Nah, dengan begitu mudah-mudahan artikelnya bisa berproses gitu ya, berproses. Dan Bapak Ibu juga hati-hati ya kalau submit ke sebuah jurnal, sekarang submit, selang seminggu keluar keputusan accepted without revision. Wah, itu hati-hati tuh. Bukan malah seneng, hati-hati dengan jurnal-jurnal seperti itu. Biasa tuh nanti ada lampiran invoice yang bayarnya cukup mahal biasanya. Nah, selang berapa bulan kemudian discontinue jurnalnya biasanya gitu. Jadi hati-hati ya. Accepted without revision, accepted with minor revision. Nah, itu hati-hati tuh. Kecuali sudah review ketiga keempat. Nah, itu minor tuh mungkin. Tapi terus accepted apa namanya apa accepted with major revision gitu ya. Kalau Anda merevisi ini maka paper Anda akan diterima gitu. Pas baca hasil reviewnya itu ternyata general comment gitu. Contoh, judulnya terlalu panjang. Wah, abstraknya tidak menunjukkan gap. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu bisa memahami ya, general comment sama komen beneran. General comment itu adalah sebuah komentar atau hasil review yang bisa di copy paste ke semua artikel gitu. Nah, kalau seperti itu tuh hati-hati. Jurnal-jurnal seperti itu, hati-hati. Gitu. Korbannya sudah banyak, gitu ya. Hati-hati. Itu saran saya untuk rekan-rekan. Begitu kira-kira Pak Asep, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Ruli, Pak Asep atas pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang masih ganjel ingin ditanyakan ke Prof. Ruli. Kalau ini Prof, mungkin saya. Kalau yang terkait waiver policy tadi Prof, itu apakah semua jurnal termasuk Elsevier, Springer dan lain-lain itu menawarkan itu? Oke. Kalau kita request gitu, kalau kita tanya atau enggak juga gitu Prof. Oke. Pertanyaan yang bagus banget. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah publish di Helion yang pada saat itu APC-nya itu mungkin hampir 30 juta kayaknya di jurnal Helion itu. Cuman saya bisa dapat free di jurnal itu. Yang mana ini invoice-nya. Oke. Ini saya coba share screen ke rekan-rekan sebagai bukti. Jadi dulu ketika saya publish di jurnal ini tuh langsung teman-teman tuh pada cukup heboh. Wah, Pak Ruli tuh banyak uangnya publish di sana gitu kan ya. Sampai nih. Ini judul papernya Community Radio Based Learning Model bla 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 ini nih. Confirmation ordernya sekian ya. Nah, tebak berapa biaya saya? 0 USD. Saya dapat open access tapi 0 USD. Kalau close access 0 USD biasa ya, kalau close access. Ini open access tapi 0. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, tapi Bapak Ibu harus ingat, kalau mengajukan waiver policy itu ketika submission, ya, ketika submission. Karena jurnal ini memang open access. Kebayang nggak? Jurnal ini memang open access. Elsevier sama Springer juga ada jurnal yang memang khusus open access. Jadi dia tidak ada menu untuk tidak ada menu untuk hybrid. Dia open access. Tapi masalahnya kita kan nggak mau bayar karena mahal banget gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Itu ketika submit pertama kita langsung ngomong gitu. Di cover letter kita bilang kalau kita mau ngajukan kalau saya kemarin mintanya diskon. Minta diskon. Cuman ketika diskon saya disetujui, saya kan mikir ya, diskon 50% aja kan masih 15 juta gitu. Masih banyak gitu ya. Kadung saya minta diskonnya 100% gitu. Ya alhamdulillah disetujui, jadinya jadi 0. Langsung invoice saya jadi 0. Awalnya itu sekitar 2000-an berapa gitu. Ini ya, setelah dimasukkan code diskonnya, jadinya 0 USD gitu. Nah itu sebagai gambarannya. Dan itu bisa. Tapi ketika saya mau melakukan hal yang sama di Springer kemarin, Springer Nature itu, yang di Springer Social Science itu, dia bilang, ya kalau kamu nggak mau bayar, pilih yang close access aja gitu. Ngerti nggak? Jadi jurnalnya emang hybrid. Jadi ada pilihan hybrid. Cuma kan saya pengennya kan open tapi gratis gitu kan ya.
dulu tuh berapa ya kalau dirupiahkan sekitar 38 juta tuh kalau yang di Springer Nature itu. Akhirnya dia bilang ya kalau nggak mau bayar ya pilih yang subscription gitu. Gitu. Nah, itu sebagai gambaran. Mudah-mudahan ada ini. Bisa Mas Hilmi. Ya, ya, terima kasih Prof. Ini insight baru. Monggo Bapak Ibu silakan yang masih mau ditanyakan ke Prof. Ruli, masih ada waktu sebentar ini, beberapa menit ke depan. Dan mungkin kalau nanti ada pertanyaan lanjut bisa ditanyakan secara personal ya Prof. Ke Prof. Ruli, atau kalau dari BPI sendiri kami untuk menginformasikan lagi ya, setiap hari Senin itu kami tim BPI diketahui oleh Pak Lalu, biasanya kita membuka sesi apa ya, semacam konsultasi lah ya, untuk penulisan artikel di kampus 2B di kantor BPI. Monggo Bapak Ibu kalau sekiranya ingin menanyakan beberapa hal tentang terkait dengan publikasi, bisa mendaftarkan diri melalui apa namanya, link yang diberikan oleh BPI ya. Kemudian nanti kita bisa mencoba untuk membantu Bapak Ibu semua. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lanjut, saya akhiri ya sesi diskusi bareng dengan Prof. Ruli tentang publikasi ilmiah. Terima kasih sekali lagi Prof. Ruli atas waktu dan apa namanya, banyak sekali insight yang diberikan di siang hari ini terkait tips and tricks ya, terkait apa namanya, publikasi ilmiah, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Via. Oke, Mas Isom, sedikit Waalaikumsalam. Mbak Oke, Via. oke. Ini Monggo. saya sama Mas Al tuh ada nulis buku, nanti teman-teman ada yang tertarik. Saya sudah kirim di chat ya. Ini judulnya Seni Merayu Editor Jurnal gitu. Nanti tinggal kontak Mas Lalu aja kalau ada yang tertarik. Beliau penulis pertamanya, saya dampingin beliau ini untuk nambah-nambahin. Ini bukunya cukup tebal, sekitar berapa ya? Berapa halaman ini? 250-an tambah 270-an halaman. Ini full color bukunya. Ini beberapa apa namanya item-itemnya yang kita ceritakan di sini, dari bagaimana merayu editornya, terus bagaimana merayu dengan karya, bagaimana mulai menulis artikel itu seperti apa, ini judul-judulnya, bagaimana data, bagaimana berproses ya di jurnal yang baik, ini tentang indeksasi kita ceritakan di sini. Nah, ini merayu dengan ini kira-kira kalau nanti ada yang tertarik bisa kontak ke Mas Lalu. Karena beliau penulis pertama di jurnal ini, di buku ini gitu. Ini kita buat full color biar menarik untuk dibaca teman-teman yang memang mau belajar tentang nulis gitu. Terima kasih. Ya, bisa di-spill Prof. Harganya berapa Prof? Iya. Itu di covernya tadi ada kok harganya. Saya share saya share di chat sinopsis bukunya. Siap. Mantap, dia Ya. tertarik. Oke, makasih Prof. Ruli. Baik, Monggo, Mbak terima Via. kasih Bapak. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang kami hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini. Kemudian saya informasikan kembali bahwa link presensi dan sertifikat webinar dapat diakses melalui chat dari Zoom Meeting. Serta Bapak Ibu yang bergabung melalui live YouTube, sertifikat dan link presensi bisa diakses pada deskripsi video YouTube. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Ruli Charitras Indra Prahmana SSI MPD selaku narasumber, serta Dr. Rernat Isom Hilmi SSI M Biotech selaku moderator atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga webinar pada pagi hari ini memberikan manfaat yang serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan penelitian akademik yang lebih berkualitas. Saya Alivia Amalia Azara selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Kemudian sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.